semuanya Sobat IPA, salam kenal. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang kami mau perkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 4, yang pertama ada Halo, perkenalkan nama saya Solehatunisa. Biasanya teman-teman manggilnya Ica. Hai, perkenalkan nama aku Giska Rahma. Biasanya dipanggil Inggit. Salam kenal semuanya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Sriani. Salam kenal semuanya, bye-bye. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Kapita Selekta IPA SMP dengan dosen pengampu Ibu Neng Solihat MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kimia, materi, struktur bumi, dan tata surya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan soal, ada video singkat nih terkait struktur bumi dan tata surya. Selanjutnya ke pembahasan soal ya teman-teman. Yang pertama ada soal objektif materi struktur bumi. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Bumi terdiri dari beberapa lapisan dan memiliki karakteristik dan komposisi yang berbeda. Salah satu lapisan tersebut berada di bagian paling atas dan berbatasan langsung dengan atmosfer. Lapisan bumi paling atas yang berbatasan langsung dengan atmosfer tersebut adalah jawabannya D, kerak, di mana kerak merupakan bagian dari lapisan bumi yang terletak di lapisan teratas dan langsung bersentuhan dengan atmosfer. Nah, lapisan ini juga tersusun dari batuan padat dan menjadi tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Soal kedua, penduduk desa Banjar Tengah mengungsi ke daerah yang aman untuk menghindari banjir lahar yang mengancam desa mereka. Nah, lahar dalam proses vulkanisme adalah jawabannya D, cairan magma yang bercampur dengan air bisa terjadi karena hujan, pencairan salju, ataupun interaksi magma dengan air. Nah, lahar tersebut dapat berbahaya karena dapat mengalir dengan cepat membawa material padat seperti batu dan puing yang dapat merusak infrastruktur dan juga membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, soal nomor 3, perhatikan gambar tabel di bawah ini. Nah, di situ ada nama lapisan dan juga fungsinya. Dari pernyataan di atas tentang lapisan bumi dan fungsinya masing-masing, yang benar ditujukan oleh nomor. Jawabannya 1, 2, troposfer dan eksosfer. Troposfer sebagai tempat lintasnya pesawat karena lapisan atmosfer terletak rendah antara permukaan bumi sekitar 8 hingga 15 km, sehingga kondisi cuaca dapat dipantau dan juga dikendalikan. Sedangkan eksosfer sebagai tempat satelit mengorbit karena eksosfer ialah lapisan terluar atmosfer di atas termosfer dengan ketinggian antara 600 km hingga 10.000 km. Nah, lapisan ini memiliki gravitasi yang cukup rendah sehingga satelit dapat mengorbit dan beroperasi dengan efisien di orbitnya. Selanjutnya, soal objektif materi tata surya. Soal pertama, perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di atas, urutan lapisan matahari dari inti hingga lapisan terluar adalah jawabannya A, inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, inti matahari itu adalah bagian paling dalam, tempat terjadinya reaksi fusi nuklir, menghasilkan energi dengan mengubah hidrogen menjadi helium. Sedangkan fotosfer, lapisan yang terlihat dari bumi dan tempat cahaya matahari dipancarkan. Dan kromosfer terletak di atas fotosfer, terlihat saat gerhana matahari yang berfungsi sebagai transisi antara fotosfer dan korona. Sedangkan korona, lapisan terluar yang sangat tipis dan panas yang terlihat saat gerhana matahari total. Soal nomor 2, setiap tahun kita merayakan ulang tahun sebagai momen istimewa dalam hidup kita. Tahukah kamu mengapa kita merayakan ulang tahun setiap tahun sekali? Ternyata perayaan ulang tahun kita berhubungan dengan pergerakan bumi di tata surya. Berdasarkan pilihan objek di bawah ini, manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan mengapa kita merayakan ulang tahun setiap tahun sekali? Jawabannya C, yaitu bumi berputar mengelilingi matahari sehingga kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk kembali ke posisi awal. Nah,
Mengapa demikian? Karena 1 tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan 1 kali putaran mengelilingi matahari. Ketika bumi telah menyelesaikan 1 putaran penuh, kita akan kembali ke posisi awal yang sama terhadap matahari. Nah, oleh karena itu kita merayakan ulang tahun setiap tahun sekali karena kita telah menyelesaikan 1 kali perjalanan mengelilingi matahari. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri sebuah planet berikut. 1. Merupakan planet terbesar. 2. Mempunyai cincin. 3. Berwarna kemerah-merahan. 4. Bidang edarnya antara Mars dan Saturnus. Nah, dari tabel di atas, karakteristik yang sesuai dengan planet Jupiter ditunjukkan pada nomor. Jawabannya adalah B, 1 dan 4, di mana Jupiter merupakan planet terbesar di dalam tata surya dan juga Jupiter terletak setelah Mars dan sebelum Saturnus dalam urutan planet-planet di dalam tata surya. Selanjutnya, contoh soal esai materi struktur bumi. Yang pertama, bagaimana menurut kamu tentang struktur bumi dan dinamika lempeng tektonik dapat digunakan untuk mitigasi bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi? Serta sebutkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh masyarakat di daerah rawan bencana tersebut. Jawabannya, pengetahuan tentang struktur bumi dan dinamika lempeng tektonik sangat penting untuk mitigasi bencana. Nah, untuk itu harus mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil. Pertama, melakukan pemetaan daerah rawan gempa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko yang terjadi. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem peringatan diri untuk memberikan informasi sebelum terjadinya bencana. Soal nomor 2, perhatikan gambar permukaan bumi di bawah ini. Nah, dari gambar tersebut, tuliskan 4 bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat adanya gaya tektonisme. Jawabannya, yang pertama pegunungan terbentuk akibat pergeseran dari tumbukan lempeng tektonik. Yang kedua ada lembah terjadi ketika lempeng-lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Yang ketiga ada palung terbentuk di tempat lempeng tektonik bertabrakan dan salah satu lempeng tertekan ke bawah. Dan yang keempat gunung berapi, yaitu terjadi akibat aktivitas magma yang naik ke permukaan. Selanjutnya, contoh soal esai materi tata surya. Soal pertama, perhatikanlah gambar planet Venus di bawah ini. Nah, di dalam tata surya ada beberapa macam planet, salah satunya itu planet Venus. Mengapa planet Venus itu sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang sore? Jawabannya karena posisi dalam tata surya planet ini terletak di orbit yang lebih dekat daripada bumi. Hal ini membuatnya terlihat sangat terang, terutama saat terbit yang disebut dengan bintang fajar dan terbenam disebut dengan bintang sore. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikanlah gambar planet dalam tata surya di bawah ini. Nah, dari gambar di atas, jelaskan perbedaan antara planet dalam dan juga planet luar, baik dari segi komposisi terhadap matahari, serta berikan contoh planet dari masing-masing kategori. Jawabannya, pada planet dalam terbuat dari bahan material padat seperti batuan dan logam, dengan permukaan yang keras, cenderung lebih kecil dan lebih dekat dengan matahari. Contohnya itu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Sedangkan planet luar terbuat dari gas dan cairan, terutama hidrogen dan helium, dan juga memiliki atmosfer yang sangat tebal, cenderung lebih besar dan terletak lebih jauh dari matahari. Contohnya planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus.